juga kuda merangka, yaitu bahwasanya G30 SPKI tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden. Dan ini adalah tidak benar. Kan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu, mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan, karena pasien tidak ada yang datang dan macam-macam supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waspadai Neo PKI, Rektor ingatkan untuk nonton film G30 SPKI. Rakyat Indonesia harus segera menonton film G30 SPKI untuk mewaspadai kebangkitan Neo PKI dan mengingat kekejaman PKI. Sekarang sudah tanggal 25 September dan sebentar lagi tanggal 30 September. Jangan lupa untuk nonton film G30 SPKI. Begitu kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Ma'mun Murad Al-Barbash, kepada redaksi suaranasional.com pada Jumat 24 September kemarin. Terlepas ada pesan khusus penguasa Orde Baru, kata Ma'mun, sulit dibantah dari isi film tersebut PKI pernah memberontak, makar dan melakukan kekejaman. Tetap waspada adanya Neo PKI. Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, GNPF Ulama, FPI, menerbitkan seruan agar masyarakat menonton film G30 SPKI. September merupakan bulan yang mengingatkan kita pada kejadian kelam yang menimpa bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang begitu kejam, bengis dan brutal, serta tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira, ulama serta santri. Tulis seruan tersebut dikutip pada Jumat 17 September yang lalu. Seruan bersama ini tertanda Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Ketua FPI Buya Kurtubi Jalani. Dikutip dari 30 September memang kerap ramai kembali dengan isu PKI. Menonton film dianggap sebagian pihak merupakan bentuk dari sikap menolak lupa atas kekejaman PKI di masa lalu. Seruan ini juga disampaikan agar bangsa Indonesia selalu waspada dengan bangkitnya kembali neokomunis. Lanjut seruan bersama tersebut. Gejala komunis makin nyata, jangan ragu untuk putar film G30 SPKI. Penayangan film G30 SPKI harus kembali digelurakan dan dilakukan sebagai pengingat anak bangsa mengenai sejarah kelam pemberontakan PKI yang hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi negara komunis. Pesan ini ditegaskan oleh Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Anton Tabah Digdoyo, jelas peringatannya ketika ada gerakan 30 September. Bangsa Indonesia harus melek sejarah karena pentingnya sejarah. Kitab suci Al-Quran 70% berisikan sejarah. Memahami sejarah bisa lewat buku-buku, film drama, bahkan silabus kurikulum di lembaga pendidikan dan sarana lainnya, kata Anton Tabah pada redaksi Sabtu 18 September. Ia juga mengaku sepakat dengan pendapat para ahli bahwa penayangan film G30 SPKI diperlukan sebagai pengingat pemberontakan PKI sebagai fakta sejarah kelam bangsa Indonesia. Ini merupakan film dokumenter ilmiah berdasarkan saksi-saksi kunci peristiwa seperti putra-putri para jenderal korban G30 SPKI. Diperkuat fakta persidangan mahkamah yang sangat terbuka untuk umum dipimpin oleh Ali Said, ujar mantan petinggi Polri tersebut. Lewat film G30 SPKI, masyarakat dapat tahu sejarah dan diharapkan peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Jangan memfitnah sejarah tersebut merupakan rekayasa rezim Orba. Yang memfitnah harus buktikan dan yang akan buat film G30 SPKI versi keluarga PKI juga harus buktikan bahwa film tersebut adalah palsu. Kalau perlu dipersidangkan hukum terbuka. Selain itu, kewaspadaan akan kembalinya PKI serta komunisme di Indonesia juga penting dilakukan karena gejalanya pun semakin nyata. TNI sebagai lembaga pertahanan tetap harus aktif membasmi munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan namun juga pertahanan. Begitu pungkasnya.
Isu PKI kembali diungkit, FPI dan PA212 suruh Muslim di seluruh Indonesia jihad dengan melakukan hal ini. FPI, GNPF, dan PA212 kembali mengungkit soal kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka sepakat untuk mengeluarkan seruan bersama jelang peringatan G30 SPKI atau pemberontakan PKI yang menewaskan jenderal serta perwira TNI. Wasekjen PA212 Novel Mukmin menjelaskan pihaknya sengaja mengeluarkan seruan karena September ini merupakan bulan yang mengingatkan pada kejadian kelam di mana menimpa bangsa Indonesia. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang begitu kejam, bengis dan brutal dengan tewasnya 6 jenderal serta 1 perwira TNI, begitu kata Novel dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Sabtu 18 September. Selain menewaskan para jenderal dan prajurit TNI, pemberontakan itu juga merenggut nyawa para ulama serta santri. Oleh sebabnya, kata Novel, pihaknya ingin agar seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk melaksanakan kampanye menolak lupa insiden kekejaman komunis yang didalangi oleh PKI. Dengan tegas dia mengungkap bahwa menolak adanya upaya terhadap dukungan apapun yang berbau komunisme. Oleh karena itu kami menyerukan pada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam untuk melakukan kampanye menolak lupa insiden G30 SPKI dengan tema komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila. Dalam seruan itu terdapat 6 ajakan terhadap seluruh masyarakat, khususnya simpatisan dan pendukung ketiga ormas tersebut. Pertama, jihad melalui media sosial dan media online. Kedua, mengajak seluruh keluarga dan sahabat untuk menonton film kekejaman G30 SPKI dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. 3. Mengadakan diskusi, simposium virtual, napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G30 SPKI di daerah-daerah. Keempat, pada 30 September 2021, kibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk penghormatan kepada pahlawan revolusi. Terakhir, melantunkan doa pada para pahlawan dan keluarga yang telah menjadi korban kekejaman G30 SPKI. Arsip sejarah di Beijing membeberkan bukti kudeta Aidit dan juga PKI. Polemik kudeta PKI kembali hangat dan menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Terlepas dari pro kontra yang terjadi saat ini, arsip yang membeberkan keterlibatan PKI dalam kudeta tahun 1948 dan 1965 ternyata tersimpan lewat arsip-arsip sejarah di Beijing, China. Adalah Tao Mozo, sejarawan dari Nanyang Technology University Singapura, yang membeberkan catatan penting sejarah kudeta PKI ini lewat penelitiannya yang juga telah dibukukan lewat revolusi, diplomasi, diaspora, Indonesia, Tiongkok dan etnik Tionghoa tahun 1945 sampai 1947. Dari penelitian disertasi yang salah satu sumber utamanya dari arsip yang tersimpan di Pusat Arsip Partai Komunis Tiongkok, terungkap catatan yang menarik. Yang paling menyorot perhatian terungkapnya percakapan DN Aidit dengan Mao Zedong pada tanggal 5 Agustus tahun 1965. Dalam percakapan itu, Aidit yang tengah berkunjung di Cina menyampaikan rencananya kepada Mao Zedong yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok. Dalam arsip itu, Aidit mengaku menyampaikan rencananya untuk melakukan kudeta di Indonesia. Lewat bukunya, Tao Mozo juga menegaskan Aidit merupakan aktor utama yang memang merancang gerakan kudeta G30 SPKI. Namun Tao juga menegaskan bahwa pengaruh Beijing tidak signifikan dalam kudeta PKI di Indonesia. Mao bahkan dikabarkan terkejut saat mendengar gerakan tersebut akhirnya memang dilancarkan. Catatan arsip ini tentu juga selaras dengan perkataan Fadlizon dalam acara Indonesia Lawyers Club TV One pada Selasa malam 29 September 2020. Dalam kesempatan itu, Fadlizon menegaskan bahwa jelas PKI ada di balik pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Ada 2 kali PKI mau melakukan kudeta. Untuk saya, jelas PKI itu mau melakukan kudeta pada tahun 1948 dan 1965. Nanti saya beberkan bukti-buktinya dengan jelas, apalagi sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang jelas mengatakan bahwa PKI dibubarkan karena mau merobohkan negara Republik Indonesia. Begitu kata Fadlizon. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon juga membeberkan keterlibatan PKI dalam 2 tragedi besar dalam sejarah Indonesia. Menurut Fadli, pada pemberontakan PKI tahun 1948, tokoh sentralnya adalah Mozo.
Fadli juga membantah klaim putri Presiden pertama Soekarno, yakni Sukmawati Soekarno Putri, terkait ideologi PKI. Sukmawati sebelumnya mengatakan bahwa PKI juga mengakui ideologi Pancasila, namun Fadli menegaskan ideologi PKI Marxisme-Leninisme berdasarkan dari buku Jalan Baru Indonesia karya Musso.